Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidin Anjar Firdaus, biasa dipanggil Anjar. Di sini saya akan mempresentasikan saya yang berupa PT Selaras Cipta Nusantara Abadi. PT ini bergerak di bidang jasa pembuatan manufaktur box pick up. Visi dan misi perusahaan, visi menjadi karya resi box terbesar di Indonesia dan menjadi regional player di Asia. Kemudian misinya itu pertama, mengurangi pemborosan dan meningkatkan mutu di semua aspek. Kemudian yang kedua, memberikan kualitas box yang terbaik. Kemudian yang ketiga, dan menjadikan distributor box yang baik dan dipercaya. Selanjutnya itu out service. Satu itu bulan 1 persiapan, bulan 2 pembuatan proposal, kemudian yang ketiga itu proses administrasi, kemudian bulan ke-3 dan 11 itu persiapan produksi dan melihat bagaimana pemasaran berlangsung. Kemudian bulan ke-12 penyusunan keuangan untuk dilaporkan. Ya, di sini adalah latar belakangnya, dan ini adalah sebuah logonya, logo PT dari Selaras Cipta Nusantara Abadi yang bergerak di bidang manufaktur jasa box itu. Ya, ini kendaraannya seperti ini. Ini box bisa bermuatan apa aja ya, seperti makanan, bahan-bahan makanan. Kemudian analisis kelayakan usaha. Ya, di sini ada item tahun. Ya, dari pertama itu investasi. Investasi itu 1 miliar. Kemudian tahun 1 nggak ada, tahun 2 belum ada, tahun 3 belum ada. Kemudian yang kedua pendapatan yang ini belum ada, yang baru mulai. Kemudian tahun ke-1 itu 1.200.000.000. Kemudian tahun kedua 1.400.000.000. Kemudian yang tahun ketiga itu 1.700.000.000. Biayanya dari biaya dari mulai sampai ke 3 itu belum ada, tidak ada. Kemudian biaya tetap itu baru mulai itu belum ada. Kemudian yang tahun ke-1 itu udah 280 juta. Kemudian tahun kedua itu 300 juta. Kemudian tahun ketiga itu 350 juta. Kemudian biaya tidak tetap yang tahun ke kosong ini 500 juta. Kemudian tahun yang baru ini masih kosong. Kemudian tahun pertama itu 500 juta. Kemudian tahun kedua itu 550 juta. Kemudian yang tahun ketiga itu 650 juta. Ya, kemudian total biaya tahun kosong ini belum ada. Tahun pertama itu ada 780 juta. Kemudian tahun kedua itu 850 juta. Tahun ketiga itu 2.700.000.000.
Selanjutnya yang keempat tuh earning before tax. Tahun mulai itu belum ada. Kemudian tahun pertama itu 420 juta. Kemudian yang tahun kedua itu 550 juta. Kemudian tahun ketiga itu 700 juta. Kemudian tax 11%. Pertama mulai yang tahun kosong ini kosong. Kemudian tahun pertama itu ada 46 juta 200. Kemudian yang tahun kedua 60 juta 500.000. Kemudian yang tahun ketiga itu 77 juta. Kemudian yang earning after tax itu tahun kosongnya itu kosong. Tahun pertama itu 1.700.000 juta. Kemudian tahun kedua itu 1.950 juta. Kemudian yang tahun ketiga itu 2.350 juta. Kemudian selanjutnya ini tahun 1, 2, 3 itu DF profit atau PV profit. Ya, tahun pertama itu di DV-nya itu 0,99801. Kemudian di tahun satunya itu masih ada profit atau 8 itu 1.700.000 juta. Kemudian dari PV profitnya itu 1.697 juta 962.444 rupiah. Kemudian yang tahun kedua itu DV-nya itu 0,997604. Kemudian profit 8 itu 1.950 juta. Kemudian PV profitnya itu 1.945.300 sekian. Kemudian yang tahun ketiga itu DV-nya itu 0,996409. Proyeknya itu 2.350 juta. Kemudian PV projectnya itu 2.341.560.000 sekian. Kemudian totalnya itu 5.984 juta dan 851.000 sekian. Dan investasinya itu 1 triliun 1 miliar. Investasinya 1 miliar. NPV-nya itu di total menjadi dikurangi 4.984
juta, kemudian dan sekian. Selanjutnya itu peluang pasar, perkiraan penjualan. PT Selar Cipta Nusantara Abadi itu ada IDR-nya itu ada 250 juta, totalnya itu ada bak pick up, total penjualan per bulan, per 5 bulan, terus total penjualan per tahun. Tahun pertama itu 13, tahun kedua 15, kemudian tahun ketiga itu 18. Total penjualan per 5 tahun dari tahun pertama itu 2 miliar 500 juta. Kemudian tahun kedua itu 4 miliar 500 juta. Kemudian yang tahun ketiga itu 6 miliar. Kemudian total penjualan per tahun. Tahun pertama itu 3 miliar 250 juta. Kemudian tahun kedua ini meningkat 67 miliar 500 juta. Kemudian tahun ketiga itu 10 miliar 800 juta. Ya, selanjutnya ini pangan pasar. Pangan pasar itu tahun pertama peluang pasar. Pangan pasar itu ada permintaan, penawaran, kemudian peluang pasar, kemudian ada rencana penjualan. Kemudian tahun pertama itu permintaannya ada 5 juta lebih. Kemudian penawaran 2 juta lebih. Kemudian peluang pasarnya itu 3 juta lebih dan rencana penjualan itu 400. Kemudian tahun kedua permintaannya itu 5 juta sekian lebih, 5 juta lebih. Kemudian penawaran itu 2 juta lebih. Kemudian peluang pasarnya itu 3 juta lebih. Kemudian rencana penjualannya itu 500. Tahun ketiga itu permintaan itu 5 juta lebih. Kemudian penawarannya 2 juta lebih. Kemudian peluang pasar itu 3 juta lebih. Kemudian rencana penjualannya itu 600. Kemudian selanjutnya strategi pemasaran. Pemasaran acara melibatkan partisipasi dalam acara khusus seperti pameran perdagangan atau acara lokal yang dapat menggunakan acara ini untuk menjangkau calon pelanggan secara langsung dan menunjukkan produk dan layanannya. Kemudian pemasaran hubungan masyarakat. Pemasaran hubungan masyarakat melibatkan menciptakan publisitas positif untuk perusahaan, dapat menggunakan hubungan masyarakat untuk mempromosikan produk dan layanannya dalam media lokal atau nasional. Kemudian lampiran justifikasi anggaran investasi. Ini ada peralatan, spesifikasi, kuantitas, harga, dan total. Kemudian mesin las. Dari peralatannya itu ada mesin las. Mesin las itu alatnya ada 3, harganya
harga satunya itu 20 juta, totalnya 60 juta. Kemudian mesin bor rotary hammer itu totalnya 3, harganya itu satu unitnya itu 1 juta, totalnya jadi 30 juta. Kemudian mata bor besi, mesin bor ini 1 juta, totalnya 3, berarti 3 juta. Kemudian mata bor besi itu ukurannya itu 19,5 mm. Total membutuhkan 10, harganya satunya itu 500, jadi totalnya itu 5 juta. Kemudian kabel las tembaga itu ukuran 20 mm dikali 20 meter, membutuhkan 2 unit dengan harga satu unitnya itu 500, totalnya 1 juta. Kemudian dongkrak hidrolik 20 ton, membutuhkan 3. Satu unitnya itu harganya 1.500.000, totalnya 4.500.000. Kemudian palu martil membutuhkan 4, harga satu unitnya itu 250.000, totalnya itu 1 juta. Kemudian rantai baja 90 ton, panjangnya 20 meter, membutuhkan 2 unit. Kemudian harganya itu satu unitnya itu 10 juta, jadi totalnya 20 juta. Kemudian tackle karton kerekan 10 ton atau can block itu 10 ton, panjangnya 10 meter, membutuhkan 8 unit. Satu unitnya itu 11 juta, totalnya itu 88 juta. Kemudian gerinda membutuhkan 5 unit, satu unitnya 300.000, jadi totalnya 1.500.000. Kemudian mata gerinda potong itu membutuhkan 20, harga satu unitnya itu 60.000, totalnya 1.200.000. Kemudian mill steel plan 6 mm itu ukuran 6 mm 5 kali 20, membutuhkan 10 unit, harga satunya itu 8 juta, jadi totalnya itu 80 juta. Jadi seluruh totalnya itu ada 292.200.000. Selanjutnya biaya tetap, lampiran justifikasi anggaran biaya tetap. Posisi ada supervisor, terus crew apa ya? Iya gitulah. Jumlahnya itu ada 6. Supervisor itu jumlahnya ada 6 orang. Kemudian gaji pokoknya 7 juta. Jadi total per orang itu menjadi 42 juta. Kemudian crewnya itu ada jumlah orang yang di crew itu ada 15, gaji pokoknya 5 juta, jadi totalnya itu 75 juta. Jadi total 12 bulan itu ada 100
17 juta. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang enak didengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.